Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutia Rahmah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052812516. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya di mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Langsung saja. Di sini soalnya buat sebuah kelas abstrak menu item dengan makanan, minuman, dan diskon. Lalu setelah itu kelas menu, kelas pesanan, implementasikan konsep inheritance dan konsep encapsulation, pergunaan pengecualian, dan program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan diskon, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Mungkin langsung saja. Di sini saya sudah membuat beberapa filenya. Pertama kita masuk ke menu item. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat semua codingannya. Untuk yang pertama, tadi saya membuat menu item. Di sini saya menambahkan keterangannya untuk mempermudah. Jadi pertama kita membuat kelas abstrak menu item dengan private string, nama, double harga, dan string kategori. Ini digunakan untuk nama item menu, harga item menu, dan kategori item menu, misalkan makanan atau minuman. Lalu di sini kita mengatur nama item menunya dengan illegal argument exception jika nama kosong atau nol. Lalu kita mengatur harga item menu dengan cara yang sama. Jika harga negatif tidak bisa. Lalu setelah itu kita mengatur kategori item menunya. Lalu setelah itu saya masuk ke menu file makanan Java. Makanan Java ini digunakan untuk jenis makanan. Lalu setelah itu saya melanjutkannya ke file menu.java. Ini sama, tetapi perbedaannya ini minuman. Lalu setelah itu saya masuk ke diskon.java. File ini digunakan untuk mempresentasikan persen diskonnya dan lain-lain. Di sini digunakan override. Lalu setelah itu saya membuat item tidak ditemukan. Ini digunakan untuk menu yang tidak menu item yang tidak dapat ditemukan oleh codingan. Lalu setelah itu saya membuat menu.java. Di sini adalah menu utamanya untuk membuat menu. Lalu setelah itu saya membuat file pesanan.java. Di sini saya menampilkan item diskonnya dari file ini. Lalu setelah itu saya menambahkan sub dan total harganya. Sebelumnya saya membuat import dari Java time formatter ini agar nantinya di struk itu keluar harga real time-nya, keluar tanggal dan waktu real time-nya. Lalu saya membuat map untuk menyimpan item pesanan beserta jumlahnya menggunakan link hashmap. Lalu setelah itu di sini saya membuat
pesanan, lalu waktu pesanan yang dibuat. Lalu setelah itu di sini nanti sebelum memasukkan menu yang akan dibuat, di sini bisa memasukkan nama pelanggannya terlebih dahulu. Lalu untuk local date time-nya saya buat now agar tersimpan waktu otomatis di sekarang. Lalu setelah itu saya menambahkan item dari string untuk membuat distro-nya itu terlihat seperti nasi goreng, dua buah, dan lain sebagainya. Lalu di sini cari item di daftar menu, tambahkan item sesuai jumlah, lalu hitung subtotalnya dan hitung total setelah diskonnya. Lalu setelah itu buat struk pesanan dalam bentuk string. Lalu di sini nanti akan ditampilkan item yang bukan diskon dan item yang setelah diskon. Lalu akan ditampilkan subtotal dan totalnya. Lalu setelah itu struk akan disimpan secara otomatis. Dan selanjutnya ini adalah menu file utama dari restoran aplikasinya. Di sini saya menggunakan import Java util dan import Java io. Di sini saya membuat file untuk menyimpan data menunya dan menyimpan struk pesanan. Lalu saya membuat scanner untuk input data pengguna dan objek menu untuk menampung daftar item. Lalu menyimpan pesanan yang sedang aktif. Setelah itu saya membuat menu awal dari filenya. Seperti ini menunya, menampilkan menu utama, tambah item menu, tampilkan semua item, buat pesanan baru, tampilkan dan simpan struk, simpan menu ke file, serta keluar aplikasi seperti yang ada di soal. Lalu setelah itu saya membuat menu dari file, lalu menampilkan menu utama aplikasinya sesuai yang di atas tadi, lalu menambahkan item baru ke menu. Setelah itu membuat pesanan baru dan menampilkan subtotal dan totalnya. Setelah itu menampilkan dan menyimpan struk pesanan. Lalu setelah itu membuat folder jika belum ada di sini. Jadi nanti di outputnya itu di sebelah sininya akan membuat secara otomatis folder baru yang berisi struk teks. Lalu di sini juga menyimpan menu ke file seperti sama seperti struk yang secara otomatis tadi. Lalu yang terakhir membaca input angka dari pengguna. Mungkin langsung saja kita coba running. Oke, di sini sudah keluar aplikasi menu restorannya. Kita coba pilih satu tambah menu. Di sini ada pilihan makanan, minuman, dan diskon. Saya pilih nomor 1. Lalu nama itemnya ini misalkan nasi goreng, kategorinya makanan, harganya misalkan 20.000. Lalu setelah itu saya akan menambahkan menu minumannya, misalkan jus strawberry. Kategorinya minuman, lalu harganya 15.000. Oke, di sini untuk menampilkan menunya bisa dipilih nomor 2. Di sini sudah tertera harga dan jenis makanan minumannya. Lalu untuk menambahkan diskon kita coba di nomor 1. Di sini kita pilih nomor 3. Nama itemnya kita misalkan nasi goreng. Di sini kategorinya itu promo gajian misalkan.
Lalu diskonnya ini dalam persen, 10%. Setelah itu kita simpan menu. Ya, di sini secara otomatis menunya tersimpan. Lalu kita coba untuk membuat pesanan. Kita pilih nomor 3. Kita masukkan nama pelanggannya, misalkan nama saya. Lalu setelah itu di sini tertera menunya. Makanan nasi goreng, minuman jus strawberry, dan diskon nasi goreng dengan potongan 10%. Misalkan kita pilih nomor 1, jumlahnya itu nasi goreng misalkan kita pesan 4, lalu kita tambahkan lagi minumannya dengan jumlah yang sama, lalu kita masukkan diskonnya di nomor 3, jumlahnya itu 1 karena ini diskonnya hanya berlaku untuk 1 item. Lalu jika sudah selesai kita pilih 0. Lalu untuk menampilkan struk dan menyimpannya kita coba pilih nomor 4. Oke, di sini sudah keluar tampilannya, nama pelanggan Rizka, tanggalnya tanggal hari ini. Lalu setelah itu jumlahnya nasi goreng 4, 80.000, jus strawberry 4, 60.000, dan diskon dari nasi goreng ini yaitu 13.999. Jadi subtotalnya ini 140 dengan total setelah diskonnya itu 126.000. Dan struk ini disimpan secara otomatis di folder struk. Setelah itu kita coba keluar dari aplikasi. Di sini muncul terima kasih dan menu sudah keluar. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan di tugas ketiga pemrograman berbasis desktop ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.